saya persilahkan Ibu Badariah dan Master Woraces untuk menyampaikan kemajuan teknologi perangguran di Thailand. Saya nggak tahu ini berdua apa Bu Badariah saja menyampaikan atau bersharing atau seperti apa. Silahkan waktunya kira-kira karena berdua ya boleh 40 menit begitu ya. Oke, iya, silahkan. Mm-mm. Oh, oke. Oh, menerjemah. Oh, gitu. Oke.เอ่อสมัสเสียงใช่ไหมสมัสเสียงสวัสดีครับเอ่อมาที่อินโดนีเซียเรื่ององุ่นเนี่ยรอบเนี้ยเป็นรอบที่2คุยก่อนนี่ก่อน Selamat siang semuanya. Ya, Kami datang di sini mengenai masalah anggur ke Indonesia itu yang kedua kali. ทีนี้อยากจะเล่าก่อนว่าองุ่นที่เมืองไทยเป็นอย่างไรองุ่นสำหรับเกษตรกรที่จะเป็นอาชีพเนี่ยจะต้องทำอย่างไร แล้วก็องุ่นที่ไปต่อที่อินโดนีเซียจะต้องไปยังไงประมาณ3 เรื่อง Jadi mungkin kita bisa bicara mengenai anggur di Thailand untuk menjadi apa acip itu ya apa namanya เริ่มต้นยังไง itu mulai dari mana แล้วก็เป็นอาชีพยังไง dan itu akan menjadi apa namanya Asyik. acip itu kerja bagaimana แล้วก็ dan bagaimana dengan di Indonesia 3 เรื่องแล้วก็ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดเรื่ององุ่นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาจับไมค์ยังต้อง1 ชั่วโมงแต่ถ้าพูดเรื่ององุ่นเนี่ยอย่างน้อย2 ชั่วโมงแต่ถ้าให้ได้อาชีพเลยเนี่ยอย่างน้อย4 ชั่วโมง Jadi kalau kita bicara masalah anggur itu kalau cuma 30 menit itu tidak cukup paling tidak itu 2 jam paling sedikit tapi kalau mau mengupas lebih banyak 4 jam atau อันนี้sedikit SOP saja yaองุ่นมาเมืองไทยประมาณ70 ปีแล้วที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ที่กรุงเทพ jadi anggur datang ke Thailand itu sudah 70 tahun yang lalu di apa namanya Universitas University. Pertanian Thailand di Bangkok พอมาแล้วปั๊บก็ปลูกกันไม่เป็นทันที่อินโดนีเซียมาน่าจะมากกว่าไทยมากกว่าไทย jadi kita membawa pohon anggur ke Thailand tapi kita tidak tahu bagaimana cara menanamnya tapi yang datang di Indonesia itu mungkin jauh lebih tua daripada datang di Thailand ทางมหาลัยเกษตรศาสตร์ก็เลยสร้างสถาบันวิจัยขึ้นมาแล้วก็ทดลองปลูกโดยนำพันธุ์ครั้งแรกคือไว้มาจากฝรั่งเศสมาปลูกที่แถวราชบุรี jadi dari university itu didirikanlah Badan Penelitian Pertanian untuk Anggur. Nah, itu yang pertama kali ditanam itu ada jenis White Malacca dari Perancis. มีเมล็ดก็อยู่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย Jadi dia ada biji dan itu ada di daerah barat Thailand. อีกรอบหนึ่งก็คือมีเมล็ดแล้วก็รอบที่2เนี่ยมาเมืองไทยมาคือพวกแบล็กโอปอลมาจากออสเตรเลียก็มาปลูกฝั่งตะวันออกของประเทศไทย Jadi yang kedua, jenis yang kedua yang diambil itu dari Australia, itu black opal, itu ditanam di daerah timur Thailand, itu tidak ada biji. ซึ่งทั้ง 2,000เนี่ยวิธีปลูกเนี่ยจะปลูกแบบอาจจะดูสมัยนั้นเนี่ยอาจจะก๊อปปี้มาจากยุโรปก๊อปปี้มาจากญี่ปุ่นสมัยโบราณมาปลูกก็ปลูกได้ปลูกเป็นผลผลิตได้แต่
การทำปลูกได้ลักษณะคล้ายๆอะไรล่ะคล้ายๆข้าวคล้ายๆอะไรเงี้ยเป็นอาชีพ แต่ว่าใช้แรงเยอะ Jadi itu ใช้สารเคมีเยอะประมาณเนี้ย di dua jenis itu bisa ditanam di Thailand, bisa menghasilkan. Jadi menanam seperti kita menanam padi, jagung. Jadi tidak ada pengetahuan. Jadi kita cuma mengambil mungkin sedikit dari Eropa, sedikit dari Jepang dengan tidak ada pengetahuan. Sama ini Aji Jadi rasa mungkin sama seperti ini. ya, tidak manis, tidak harum, bisa makan tapi tidak enak bisa makan ya แล้วก็เสร็จแล้วปั๊บต้องปลูกนอกโรงเรียนก็ต้องใช้สารเคมีเยอะต้องใช้ปุ๋ยเยอะต้องใช้โครสเยอะแต่ขายก็ได้ราคาพื้น20 กี่บาท25 บาท Jadi waktu itu kita menanam di luar greenhouse dengan menggunakan kimia yang banyak, tapi hasil juga bisa, tapi harga itu murah sekali. โอเคอันนี้ปุ้ยนะอย่างสไตล์โอสไตล์ Jadi Sekarang. ini apa namanya bisa dikatakan cara yang lama, cara yang dulu. ซึ่งกำลังมีอยู่แต่ว่าค่อยๆลดลงนะทีนี้ดร.วิรัตซึ่งดูแลเรื่องดูแลโครงการหลวงดูแลซัพพอร์ตโปรเจกต์เนี่ยจบไม้ผลมาก็มีความคิดว่าดูแลคนที่อยู่ในภูเขาสูงซึ่งมีอาชีพยากจน Itu tadi cara yang lama. Nah, sekarang ini kita langsung bicara kepada Badan Penelitian Pertanian Dataran Tinggi, itu yang kepala apa direkturnya itu adalah Dr. Wirat, yang 2 tahun yang lalu itu Bapak Heri pernah ketemu. Nah, beliau mengadakan penelitian untuk para mungkin bisa katakan petani di Thailand dataran tinggi, memang yang miskin. เพราะฉะนั้นในคนภูเขาสูงเนี่ยยอดเขาเนี่ยในความยากจนก็จะปลูกทำผิดกฎหมายปลูกฟินปลูกอะไร ทีนี้ทาง Royal Project ก็ไปส่งเสริมเรื่องของการปลูกข้าวโพดปลูกกะหล่ำปีปลูกอะไร แต่ว่ามันต้องใช้พื้นที่เยอะ Jadi karena memang masyarakat itu di gunung-gunung dan itu memang miskin, mereka memang kekurangan dalam segalanya. Itu mereka menanam tanaman yang ilegal seperti opium. Jadi dari Badan Penelitian ini diganti menjadi tanaman sayuran yang seperti jagung, itu kiabis, terus cabai, tapi ini menggunakan lahan yang luas. ซึ่งใช้สารเคมีเยอะใช้ปุ๋ยเยอะแล้วมันอยู่บนต้นน้ำเวลามันไหลข้างล่างก็ทุกคนก็บอกว่าอันเนี้ยทุกคนก็บอกว่าคนเนี้ยไม่ดีเพราะว่าใช้สารเคมีมันก็ไหลลงมาข้างล่าง Jadi karena ini di dataran tinggi kan tidak menggunakan greenhouse, jadi penggunaan kimia itu memang banyak. Jadi waktu musim hujan air itu kan mengalir ke bawah. Jadi masyarakat yang di bawah itu mereka mulai merasa tidak nyaman. เพราะฉะนั้นดร.วิรัตเมื่อประมาณปี2542หรือประมาณ20 กว่าปีที่แล้วก็เลยรับผิดชอบเรื่องเปลี่ยนอาชีพจากปลูกอะไรที่ต้องใช้พื้นที่เยอะๆเช่นกังกุงใช้พื้นที่เยอะมาเปลี่ยนมาใช้พื้นที่น้อยๆแล้วก็ปลอดภัยจากสารเคมีเลยก็เรามาศึกษาเรื่ององุ่น Jadi Dr. Wirat 20 tahun yang lalu itu beliau mulai mencari ide bagaimana caranya kita menukar dari tanaman dengan menggunakan luas tanah yang banyak dengan luas tanah yang sedikit, tapi pendapatan jauh lebih besar daripada dengan luas tanah yang ada. ก็เลยสร้างสถาบันวิจัยมาซึ่งรับผิดชอบเรื่องสถาบันวิจัยเนี่ยก็เลยทำรีเสิร์ชองุ่นโดยไปการดูต้นแบบที่ญี่ปุ่นต้นแบบที่เปรูต้นแบบที่อิสราเอลและออสเตรเลียแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ที่เมืองไทย Jadi beliau itu pergi ke Jepang, Peru, Amerika Latin, Israel dan Australia untuk belajar mengenai masalah anggur biar bisa dikembangkan di Thailand. สุดท้ายก็เข้าใจว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดจากการสร้างตาดอกโดยการจัดกิ่งให้มันเหมาะสมให้เป็นรุ่นใหม่ไม่ให้ซับซ้อนกัน Jadi dari pembelajaran itu beliau mengambil kesimpulan itu harus mengubah sistem tanam anggur dari yang lama kepada yang baru.
ทีนี้พอท่านดรวิรัตก็ทำที่ทำวิจัยปั๊บเนี่ยเราซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการเกษตร ก็เลยไปขออนุญาตใช้ข้อมูล แล้วก็นำข้อมูลที่ใช้สำหรับภูเขาเนี่ยเอามาใช้พื้นที่ข้างล่าง Jadi data yang ada di Badan Pertanian Dataran Tinggi itu untuk daerah dataran tinggi, sementara kami tinggal di dataran rendah. Jadi kami minta izin kepada beliau untuk menggunakan data ini untuk dilakukan di dataran rendah. สุดท้ายก็เอาข้อมูลของดรวิรัตซึ่งใช้ New Style dari Japan New Style มาจัดกิ่ง มีการใช้เตรียมดินจึงเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเราเตรียมดินได้เนี่ยเตรียมดินดีเนี่ยก็สามารถจะปลูกองุ่นได้ประมาณนี้เอาดีก่อน Jadi dari semua yang kami dapat di sana itu kembali kepada tanah. Jadi kalau tanah itu memang bagus, kita bisa menanam anggur dengan baik. เสร็จแล้วก็ใช้เทคนิคของดรวิรัตใช้เทคนิคในการจัดกิ่ง แล้วก็มีการใช้กรีนเฮาส์ในการลดการไม่ให้สัมผัสน้ำฝน เป็นการลดการใช้ปุ๋ยหรือการลดการใช้ยา เป็นการลดต้นทุนเงินทั้งหมดทั้งมวลลงได้ Jadi itu harus memang banyak menggunakan dana, mulai dari greenhouse itu karena anggur memang tidak menyukai air hujan. Dengan teknik yang baru, dengan sistem tanam yang baru, tidak yang lama itu ada beberapa jenis sistem tanam yang dilakukan itu kita bisa menghasilkan anggur itu dengan baik. สุดท้ายในเรื่องของการใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีเนี่ยไทยเนี่ยเข้าใจเรื่องของการใช้ NPK ซึ่งอินโดนีเซียก็มีการใช้อยู่เนี่ยเพียงแต่ใช้ไม่เป็นเราแค่ประยุกต์ใช้ให้มันอัตราส่วนให้เหมาะสมแค่นั้นเอง Jadi kalau masalah pupuk dan obat-obatan, อินโดนีเซียbanyak ada Indonesia itu ada banyak. Hmm. Tapi mungkin kita di Thailand itu mungkin lebih memahami cara penggunaannya. Mungkin Indonesia masih kurang paham cara menggunakan pupuk dan obat-obatan. โอเคอันนี้เรื่ององุ่นนะSaudaraเรื่ององุ่นปั๊บtiga tahun lalu Ibu Badaria datang di sini Pak Johannes Aan แล้วก็มีตติ้งใช่ไหมเพื่อพวกนี้ก็รู้จักอินโดไทยก็เข้ามาหารือกัน Jadi 3 tahun yang lalu saya pertama kali datang ke Indonesia itu mungkin bulan Juli tahun 2022. Dari sana kita bisa berkenalan dengan Bapak Heri, Mas Aan, Mas Widi, para pengangguran di Indonesia. Itu pertama kali mengapa ada beliau-beliau tahu bahwa saya orang Indonesia yang ada di Thailand. ในเวลานั้นน่ะคุณบาดาเลียเนี่ยก็ส่งรูปโฟโต้dari Indonesia pergi saya lihat ก็ส่งรูปให้ดูใช่ไหมpohon anggur Indonesia tidak maru tidak ไม่วงกลมtidak อะไรไม่วงกลม tidak bulat มันไม่แข็งแรงตอบกัน Jadi waktu itu kami berkunjung ke Angola Garden di Bogor. Benar kan Bapak Heri ya? Itu perkebunan yang paling besar di Indonesia saya pikir. Jadi kita melihat bagaimana pohon anggur itu ditanam di sana dan kita lihat itu jarak tanam itu memang tidak memang tidak bagus. Iya, tidak ideal. Dan pohon itu semuanya gepeng. Harusnya pohon yang sehat itu bulat, bukannya gepeng. Oke. Saya sudah lihat foto kit kata mungkin tanam tidak bakah mungkinนะคิดว่าอินโดนีเซียดินไม่ดีไม่ได้เตรียมดิน Jadi setelah dia melihat foto-foto yang saya kasih tahu, dia pikir mungkin tanah di sini tidak bagus, mungkin katanya setelah melihat keadaan pohon seperti itu. Oke, saudara Bang Choi dan Iki pergi di Indo-Thai, saya mungkin tanam tidak bagus, bawa ke lihat tanah ini. Bapak Heri pergi Thailand, lihat สถาบันพื้นที่อะไรนะพัฒนาที่ดินไปเตรียมดินเตรียมอะไร Jadi waktu itu ada
mungkin para YouTuber Indonesia yang datang ke kebun kami di Thailand itu ada 2 orang lebih dulu. Nah, itu kita bawa mereka mengunjungi beberapa kebun anggur di Thailand. Jadi biar bisa melihat keadaan tanah di Thailand itu bagaimana. Bapak Dan Heriด้วยแล้วก็Bapak Johannes ด้วย Nah, setelah itu ada kunjungan lagi dari Bapak Heri dan tim. Ini juga kita bawa ke beberapa kebun dan Badan Penelitian Dataran Tinggi Thailand dan Badan Penelitian Tanah di Provinsi Tak. Itu agar bisa melihat bagaimana sebenarnya keadaan tanah di Thailand. ทีนี้พอไปปั๊บเนี่ยบางจอยก็กลับมาก็ดู แต่ว่าไม่เข้าใจกระบวนการให้ดู เพราะว่าไม่เข้าใจไปที่นี่ก็ไปก็ไปดู SOP ว่าเป็นอย่างนี้เนาะทีนี้ก็ได้แนะนำให้ปาโจฮันเนสปลูกอะไรนะปอเทืองเตรียมดิน Orok-orok. บอกเลยก่อน Jadi beberapa teman yang datang ke Thailand itu sudah melihat tapi mereka tidak paham bagaimana cara bekerja. Untuk tanah itu bagaimana caranya supaya tanah itu bagus, itu mereka tidak paham. Dan terakhir itu bulan Februari tahun 2003 itu Bapak Johannes yang datang. Nah, itu beliau itu ada di Bangka dengan kondisi tanah yang benar-benar tidak bagus. Jadi kami menganjurkan untuk menanam, mungkin di Indonesia dipanggil orok-orok. Mungkin. Nah, itu sangat bagus untuk memperbaharui keadaan tanah. Oke nah. Tapi setahun lalu, setahun lalu saya datang ke Indonesia. พูดภาษาไทยลืมไป ฉันมาที่อินโดนีเซีย พอมาดูปั๊บมาซาลาini ingin masalah ความคิดผิด อินโดนีเซีย bagus tanah bukan tidak bagus tanah bagus อะไรเรียกอะไรอากาศดีดินดี Jadi tahun lalu saya datang ke Indonesia itu bulan Agustus, kita berkeliling ke beberapa tempat yang ada di Indonesia. Itu Indonesia itu sangat beruntung sekali punya tanah yang bagus sekali, jauh lebih bagus dari Thailand. Sama Jepang. Tanah di Indonesia itu sama seperti keadaan tanah di Jepang. Gunung api nah. Gunung api bagus. Di Thailand tidak. Jadi di Thailand itu tanah itu memang benar-benar tidak bagus. Orang tanah Thailand untuk padi, untuk อะไรปลูกข้าวปลูกอะไรไม่ใช่สำหรับเงิน Jadi tanah-tanah di Thailand itu kebanyakan memang untuk tanaman padi, jadi bukan untuk tanaman anggur. อันที่สองก็คืออินโดนีเซียอุนโดโตคาเซเย็นตัวเนี้ยฤดูร้อนอากาศเหมือนฤดูหนาวเมืองไทยเหมือนกับญี่ปุ่นเลยเหมือนกับที่ราบสูงของนั่นเลย Jadi untuk masalah cuaca dan temperatur di Indonesia itu memang sangat bagus, sangat baik untuk anggur. Tidak seperti di Thailand yang naik turun setiap hari. Oleh kerana saya อันนี้ตอนที่มาครั้งนั้นน่ะก็เลยกำลังปลูกชามัดแคทก็เลยเอาตำราชามัดแคทให้ปุ๋ยไปให้ยาไป แต่พอมาถึงปั๊บมาดูปั๊บอ้าวไม่ใช่ก็เลยกลับไปแล้วก็เอามาบารูไฟทำอะไร Jadi waktu timnya Bapak Heri datang, kita menanam sain muscat yang terbanyak di Thailand. Jadi sistem tanam dan penggunaan pupuk serta obat-obatan itu kita mengambil data sudah 3 tahun itu untuk sain muscat. Tapi 2 tahun terakhir kita juga menanam jenis yang dari Israel dan Ukraina. Dan ternyata itu tidak bisa menerima dosis yang kami gunakan untuk jenis yang dari Jepang dengan jenis yang dari Europe dan Amerika. Nah itu buku yang lama itu jadi sedikit ada perubahan. Nah ini buku baru yang sudah kami buat sekarang. Ya. ทีนี้พอมาถึงที่นี่แล้วปั๊บปาเฮรี่ก็พาไปดูสวนทั้งหมดหลายๆสวนก็ไปดูของปาจวนเนสไปดูของที่ปาเลมบังเฟงกี้เนาะพอไปดูเสร็จแล้วปั๊บtanah bagus tapi sistem tidak mengerti ไม่เข้าใจก็เลยปลูกผิดยกตัวอย่างของเฟงกี้ที่ปาเลมบังสุมาตราใต้อันนี้บล็อกซ์tanaman di sini
รากองุ่นอังกัดใช่ไหมหากินอยู่ที่75 เซนแต่ปลูกตรงเนี้ยรากองุ่นอยู่ตรงนี้makan anggur di sini. Jadi ada beberapa tempat yang kami kunjungi dan pada kebanyakan orang di Indonesia itu menanam di dalam blok. Jadi ini dibuat simen, terus tanah dikeluarkan, dikasih tanah baru. Sementara tempat ini kan sempit. Sementara anggur itu akar yang makan tanaman itu 75 cm dari pohon. Tanam di sini, angkat di sini, pupuk di sini. Jadi mungkin bisa dilihat kalau kita menanam di sini seperti ini, terus kita mengasih pupuk di sini, sementara mulut akar itu di luar, bagaimana itu dia bisa makan? Pupuk di sini, makan di sini. Tidak. Itu yang. Tidak balance, tidak. Jadi itu yang kami lihat kemarin, kebanyakan di Indonesia seperti itu. Jadi pohon itu tidak bisa makan. Bagaimana dia bisa mengeluarkan bunga dan bisa mengeluarkan buah? เพราะนั้นที่อินโดนีเซียไม่ใช่ดินไม่ดีดินดีแต่ปลูกผิดวิธี Jadi sebenarnya Indonesia itu bukan tanahnya yang tidak bagus, tapi ketidakpahaman dalam sistem penanaman itu yang harus diperbaiki. แล้วก็ไปที่แฟรงกี้ไปที่ของใครนะของบาตันที่ไหนนะวิดีเนาะไปที่สุมัตไปที่บาหลีไปที่ของปาปาเฮนรี่ไปหลายๆที่ก็เจอคำไทยคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจะทำแปลงเนี่ยอย่างน้อยสุดต้องให้รากอ่ะมันหากินเกิน75 ถึง 150ก็คือประมาณ1.5 เมตรพูดก่อน Jadi setelah kami lihat beberapa tempat itu semua menggunakan seperti blok-blok simen itu. Jadi mungkin sebaiknya kalau mau memang menggunakan simen itu lebih baik kita melihat jarak akar mulut akar itu berapa senti dan kita akan membuat mungkin jauh lebih besar dari sana. Iya. ถามว่าทำได้ไหมแต่ว่าก็ทำแล้วก็อันที่สองมีโอกาสได้ไปดูของหลายๆคนเวลาทำแปลงเนี่ยเวลาทำแปลงเราปลูกตรงเนี้ยรากมันสามารถข้ามไปหาตรงนู้นได้ถ้าเราทำแปลงนะแต่ถ้าไม่ทำแปลงเราปลูกตรงนี้รากมันก็อยู่ตรงเนี้ยแต่ถ้าเราทำแปลงยาวๆนะมันจะวิ่งหากันสลับกันได้นั้นทำแปลงจะดีกว่า Jadi kalau kita membuat guludan dan tidak menggunakan blok-blok simen itu akar bisa saling saling bukan mengikat ya, apa bahasa Indonesia? ไปหากันได้อะ Jadi dia bisa saling berselang-seling begitu ya. Iya, menyebar. Iya, Bapak menyebar ya, seperti itu. ทีนี้พอจากเรื่องดินปั๊บอันที่สองก็คือคนอินโดนีเซียยังไม่เข้าใจว่าองุ่นน่ะได้ดอกจากการสร้างตาดอกได้ดอกผลจากการสร้างตาดอก Jadi mungkin di Indonesia itu masih belum paham bagaimana cara mengeluarkan bunga. Itu sebenarnya bunga itu dapat dari mana? นะบางสวนปลูกต้นได้กลมๆแล้วใหญ่ๆแล้วแต่เอาไว้อาร์มสั้นเกินไป Jadi mungkin ada yang menanam tumbuh subur, pohon juga baik, tapi kordonnya itu pendek. พอว่าอาร์มสั้นไปปั๊บเนี่ยกิ่งที่เอาไว้เคนเนี่ยมันก็จะยาวเกินไป Jadi kalau kordon itu pendek, otomatis kennya itu akan panjang ranting. Bahasa Indonesianya apa ya ken? Sesirnya itu akan panjang. พอมันยางปั๊บตัดปั๊บโชะก็บวงbunga ini tidak ada bunga bunga Jadi kalau kita memelihara ken itu terlalu panjang, itu kan otomatis bunga itu di ujung, bukan di dekat pohon. Kalau kita potong di bawah, itu otomatis bunga yang kita buang, bukannya bunga yang tinggal. Jadi kebanyakan orang Indonesia seperti itu. ดร.วิรัตโอลังไทยแลนด์จูกานะอย่างละมานะดร.วิรัตก็เลยคำนวณไปว่าอย่างน้อยสุดต้องไปข้างละ3 เมตรหรือต้นหนึ่งประมาณ6 เมตร3 คูณ 16 18 ตารางเมตร Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan di Thailand ini sudah lebih kurang 20 tahun, itu jarak tanam yang paling bagus untuk anggur itu 3 kali 6, 18 meter persegi. Ya, minimal.
พื่อให้กิ่งแอมหลักเนี่ยเหมือนกับท่อน้ำเนี่ยกิ่งแอมหลักเหมือนกับท่อน้ำเนี่ยส่งอาหารได้ดี แล้วกิ่งเพนหลักเนี่ยได้รับอาหารเท่ากัน Jadi kordon itu atau mungkin batang utama ya bahasa Indonesia itu biar sama seperti pipa air. อืม Mungkin bisa paham kah? แล้วก็เคนนี่ก็เหมือนกับท่อน้ำที่ระบายไปตามเนี้ยสปริงเกอร์เนี่ยถ้าเคนยาวแล้วเคนยาวเท่ากันเนี่ยได้รับอาหารเท่ากันเนี่ยมันก็จะมีการสร้างแต่ดอกดี แต่ถ้าว่าสั้นปั๊บอันนี้เคนยาวก็ดอกอยู่ตรงนี้ อันนี้เคนสั้นก็ดอกนี้เวลาตัดมันตัดยาก Jadi ini juga untuk panjang pinnya itu kan ada standarnya itu 120 cm. Itu mengapa dibuat seperti itu? Biar dapat makanan itu sama rata. Waktu kita pruning itu semuanya akan mendapatkan bunga. เพราะนั้นก็เลยพยายามจะถ่ายทอดว่าหนึ่งให้เตรียมดินดี ก็คือดินคุณดีละอินโดนีเซียดีละแค่ไปจัดการเรื่องการปลูกใหม่ และสองเนื่องจากเคนมันสั้น ก็ไปจัดการเคนอาร์มให้มันยาวซะแล้วก็จัดเคนให้มันพอดีไม่ทับซ้อนกัน แค่สองตัวเนี่ยอินโดนีเซียสามารถปลูกองุ่นกินได้ละ Jadi mungkin ini ada sedikit ini ya kalau kita mau membongkar tanaman lama atau kita akan menukar, nah itu memang tanah sudah bagus. Jadi sistem tanam saja yang kita tukar. Dari kordon mungkin cuma 2 meter, kita menjadikannya itu 3 meter kiri, 3 meter kanan. Kalau itu double kordon ya. โอเค sudah bisa tanam bisa ada buah tapi di Thailand เพื่อเป็นอาชีพเพื่อทำกินไม่ได้ทำโชว์ Jadi kalau kita sudah bisa menanam, itu tumbuh dengan baik dan subur dan bisa berbuah, itu kan bukan cuma untuk show. Jadi kita itu untuk mata pencaharian ya. Seperti itu kalau di Thailand. ถ้าอยากจะทำขายหนึ่งก็คือ คนอื่นน่ะ1 ต้นได้5 ช่อ เราต้องได้1 ต้น100 ช่อ Jadi kalau orang lain tanam, satu pohon dapat cuma 10, kita harus dapat 100. โอเค Jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau untuk dijual ya. อยู่เจอนะ2ถ้ามันได้50 ช่อเท่ากัน50 ช่อเท่ากัน อันเนี้ยสวยจันติ๊กขายได้ แต่ถ้ามันมีทิปขายไม่ได้ ก็ราคาตกอีก Jadi kalau satu pohon itu ada 2 orang yang itu 2 kebun ya. Jadi dia dapat 100 tangkai, ini juga dapat 100 tangkai, kita juga dapat 100 tangkai. Itu sama, tapi orang akan melihat, nah ini apakah cantik? Kan seperti itu. จันติ๊กbisaขายได้ Iya. ขายได้ราคาก็จะดีกว่า Jadi itu kalau memang dia bagus dan cantik itu kan otomatis kita bisa menjual harga lebih dari punya kebun orang lain. Ya, oke. Tapi di Thailand ada juga nah. Di Thailand kalau cantik sama kayak Cina cantik ซื้อ beli ใช่ไหมซื้อ makan kalau tidak enak beli lagi kah tidak โอเคต้องใช้ปุ๋ยให้มันหวานได้ทำให้มันอร่อยได้ Jadi kalau yang ketiga itu kalau itu buah sama rata ya, sama-sama rata itu dapatnya. Harga juga sama. Tetapi itu penampilan bagus, tapi rasa tidak bisa. Orang akan membeli cuma 1 kali saja dan tidak akan pernah kembali. เพราะฉะนั้นกระบวนการว่าจะทำให้มันดก กระบวนการทำให้มันสวยงาม กระบวนการที่ทำให้มันอร่อยเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณเกือบจะ 3-4 ปี Jadi kalau kita mau bisa menanam dan tumbuh subur bisa menghasilkan buah, tapi untuk menghasilkan buah yang banyak dengan kualitas yang tinggi dengan rasa yang enak itu paling tidak butuh waktu itu 3-5 tahun. เพราะนั้น 1 tahun ini datang ke Indonesia ke malam tahun saya datang mungkin bisa tanam bisa anggun. Jadi saya 2 tahun yang lalu saya datang pertama, terus tahun kemarin kami juga datang. Nah, itu mungkin di Indonesia sudah bisa menanam anggur dengan baik dan benar, bisa tumbuh dengan bagus dan bisa dibuahkan. Itu cuma ada yang 3 ya baru ya. Tapi yang 2 ini belum dapat. พูดเกินอีกแล้วก็เลยต่อเลยเดี๋ยวก็เลยบอกว่าปีที่1ปลูกได้ละปีที่2ทำให้ลูกได้ละปีที่3
ก็คิดว่าจะทำให้ได้ขายได้ ฉะนั้นปีหน้า next year 4 tahun mungkin bisa buat quality enak-enak beli untuk beli Untuk untuk jual.คิดว่า Jadi tahun pertama mungkin kita sudah bisa menanam, tahun kedua sudah bisa membuahkan, tahun ketiga itu sudah bisa membuahkan dengan banyak, dan mungkin tahun depan sudah bisa membuat quality anggur yang enak-enak untuk jauh untuk dijual. คิดว่าประมาณนี้นะ เพราะฉะนั้นเอ่อถ้าถ้าถ้าปลูกกันเองเนี่ยต้องใช้เวลา4 ปี แต่ถ้ามีคอนซัลท์ถ้ามีที่ปรึกษามีที่อะไรเนี่ย ก็จะลดเวลาเหลือแค่ประมาณไม่เกิน1 ปีก็สามารถขายผลผลิตได้ Jadi kalau kita menanam sendiri dan belajar sendiri itu mungkin butuh waktu 4 tahun. Tapi kalau kita punya konsultan atau orang yang bisa memberikan pengetahuan itu mungkin 1 tahun itu juga sudah bisa menghasilkan. เพราะฉะนั้นก็ถ้าสถาบันการเกษตรอย่างเช่นเบอร์โกปัตตานีเบอร์โกมีศูนย์วิจัย แล้วก็มีปาปาเฮริเป็นเกษตรกรเอาไว้ทดลองปลูก แล้วก็อันนี้วิจัยแล้วแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนี่ยแทนที่จะใช้เวลา4 ปีเนี่ยอาจจะเหลือแค่1 ปี Jadi kalau seperti ini kan ada IPB, nah, mungkin ini bisa melakukan riset, ada ข้อมูลว่า ada para penggiat anggur, nah terus mungkin ada seperti Aspai, Bapak Heri, ini kita bisa bekerja sama dalam menghasilkan bagaimana caranya anggur itu bisa dikembangkan dengan baik di Indonesia. Nah itu mungkin dari 4 tahun cuma tinggal 1 tahun saja waktu yang dibutuhkan. Ini saya juga di Thailand kalau ถ้าเรียนรู้จากเกษตรกรเรียนรู้จากเกษตรกรจะไปได้ไวเพราะมีประสบการณ์ แต่จะตอบคำถามไม่ได้ว่าเพราะอะไรจะตอบคำถามไม่ได้ Jadi kalau kita belajar dari para petani yang sudah punya pengalaman, kita akan pergi dengan cepat, tapi kita tidak bisa menjawab itu mengapa, dan itu mengapa. ขณะเดียวกันในสถาบันการเกษตรเนี่ยก็จะมีข้อมูลวิจัยเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลา อันนี้ก็ไม่มีเวลา tidak ada waktu tapi ตอบได้ว่าอันนี้เพราะอะไร Jadi kalau ada IPB di sini, jadi kalau ada pertanyaan itu memang kita sebenarnya kita melakukan riset tapi kita tidak punya waktu. Tapi kalau ada pertanyaan dari para petani itu kita bisa menjawab. Ini mengapa? Oh, ini begini. Ini mengapa? Oh, ini begini. Jadi mungkin แค่2 อันนี้รวมกันก็จะสามารถทำให้องุ่นอินโดนีเซียเนี่ยไปได้ไวขึ้น jadi kalau 2 instansi atau 3 instansi itu bisa berkoordinasi, Indonesia itu akan pergi jauh lebih cepat daripada Thailand. โอเค สุดท้ายนะselesaiนะสุดท้าย saya tanam anggun dari cinta anggun นะรักองุ่นใช่ไหม suka makan anggun senang buat anggun tapi ถ้าทำเยอะๆจะทำเหนื่อยจะทำยากอาจจะได้กำไรน้อยถ้าทำเยอะ Jadi kami membuat anggur itu karena kami suka makan anggur, karena kami memang cinta dengan anggur, itu makanya kami menanam anggur. Tapi kalau kita menanam dengan jumlah yang banyak, kita juga mungkin akan capeknya banyak dan hasil itu belum tentu sebanyak. quality ทำยาก Karena membuat quality itu susah. แต่ถ้าว่า standard นะ Thailand นะ quality นะ satu tahun satu orang satuไร่ประมาณ80 ต้นอ่ะเต็มที่แค่นั้นแหละ Jadi kalau standar di Thailand itu untuk 1 rai ukuran tanah 40 kali 40 meter itu kira-kira 80 pohon untuk satu kop krua ya, mungkin 1 keluarga ya. Nah, kira-kira 1 keluarga. ทีนี้ในการทำองุ่นเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรเยอะแยะที่ญี่ปุ่นที่เมืองไทยด้วย เกษตรกรก็เริ่มอายุมากขึ้น Jadi dalam menanam anggur itu ada banyak menggunakan teknik-teknik tertentu seperti di Jepang juga sama, Thailand juga sama, dan itu para petani itu kan semakin hari kan semakin tua, jadi seperti itu. เลเบอร์หายากใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะต้องมีอุปกรณ์หรือเทคนิคเข้าไปช่วย Jadi kita mencari tenaga kerja itu juga susah. Nah itu makanya diperlukan peralatan-peralatan yang bisa menunjang cara kerja para petani itu menjadi lebih ringan. วันนี้
วันนี้อินโดไทยไม่ได้มาคนเดียวก็เลยพาทางบริษัทซาบูเทนซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ในการผลิตองุ่นช่วยในการผลิตองุ่นให้มันง่ายแล้วก็ให้มันสวยงามแล้วมีคุณภาพดีขึ้นมาด้วย Jadi hari ini kami tidak datang sendiri, ini bersama teman yang dari Jepang, yang ya Presiden Saboten itu dia memproduksi peralatan-peralatan pertanian, tidak juga anggur, tapi bisa digunakan untuk tanaman yang lain dan itu akan mempermudah dalam pekerjaan. ก็เดี๋ยวหลังจากที่ผู้เจ็ดก็จะขออนุญาตให้เขาได้แนะนำอุปกรณ์การเกษตรเพื่อให้ง่ายในการลักษณะนี้ Jadi, Kak. setelah ini mungkin kita meminta izin agar beliau sedikit bisa memperkenalkan peralatan pertanian yang dibawa dari Jepang. โอเคbisa tanam anggun bisa makan anggun bisa buat anggun untuk jual bisa buat anggun dan senang-senang di Saboten dari Saboten. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Hanya ini yang kami sampaikan. Pak Mas Hairul mau paparan ya, langsung saja. Kalau ada คุณบนแนะนำฮันนี่ก่อนว่าฮันนี่จะเป็นคนช่วยแปล Jadi ini mungkin sedikit Mas Hiro akan berbicara mengenai hasil pertanian dan saya itu meminta teman yang satu angkatan waktu kita belajar sama-sama di Jepang itu sebagai translator untuk Mr. Masahiro. Beliau adalah ahli melon dari Sukabumi. Namanya Muhammad Halil. Oh, silakan. Hai, それでは皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。日本語ですね。セラマットシアンっていうんですかね。はい。はい。クナルカン・マナサラ・石田と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。namanya はい Masaharu Yoshida。はい。私はですね、ブドウっていう一つの、果物のご縁で、タイとインドネシアでいろんなご縁があって、今日ここに来てますけども、日本の兵庫県三木市というところで、ハサミを作っているサボテンという会社です。Jadi saya datang dari Jepang. Ini memang khusus untuk perkebunan anggur, ya. Ada banyak perkebunan anggur baik di Indonesia, ya, di mana itu? Di Thailand, ya. Dan saat ini saya datang dari Jepang dari salah satu perusahaan namanya Saboten, ya, memproduksi peralatan untuk budidaya anggur. で、皆さん、三木市って多分わからないと思いますけども、人口が7万人くらいの小さな町ですけども、日本で一番古い金物、刃物の産地になっています。Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin mengetahui atau tidak, di Jepang itu ada namanya Miki City, Miki City. Ada Hyogo no 兵庫の神戸の近く。 Kobe no Chikaku desu ne. Dekat dengan daerah Kobe di sana. Penduduknya itu berjumlah 70.000 orang. Ya, di situ mata pencahariannya saat ini salah satunya memproduksi apa itu yang berkaitan alat-alat yang berkaitan dengan gunting alat-alat potong. Nah, seperti itu. で、サボテンではいろんなハサミとかノコギリを作っていますけども、特にブドウの専用のハサミ道具に関しては多分世界一品揃えをしています。Jadi perusahaan Saboten ini ya memproduksi banyak jenis apa itu gergaji dan lain sebagainya. Tetapi Saboten ini sendiri lebih fokus dan lebih spesialis ke khusus untuk anggur. Yaitu yang lebih dan mungkin tidak ada apa itu produk-produk mereka cuman satu-satunya di dunia. Klaimnya begitu. Hai.
で、ちょっとカタログとかはちょっと見にくいかもしれないですけども、後でQR コードが用意されてますので、ダウンロードしてスマートフォンで見てください、後で。Baik. Jadi kalau kita lihat produk-produk mereka, bisa kita lihat katalognya, tapi karena mungkin kurang jelas dan sebagainya, nanti ada apa itu barcode-nya, nanti bisa di scan masing-masing, bisa di ini kan bisa dilihat di ponsel masing-masing. Hai. はい。で、あとですね、去年ですね、こちらのハサミ、ブドウのお手入れするハサミですけども、ご紹介して、一部の方に、使っていただいているかと思います。Tahun kemarin mungkin kami sudah memperkenalkan produk kami, ya, gunting seperti ini, produk tahun kemarin, ya, kepada beberapa orang pada saat itu. Hai. ブドウをつけないように、先が丸い。完全な丸い刃先とか、刃がステンレスでテフロンコーティング、フッ素コーティングしてあったり、カチンカチンって響かない手に優しいハサミっていうのが特徴です。Jadi salah satu produk beliau ini adalah guntingnya itu khusus untuk untuk apa itu anggur, itu ujungnya tidak tajam, sehingga pada saat dipakai itu tidak menusuk melukai buah berikutnya. Jadi seperti itu. Kemudian bahan guntingnya juga dari stainless ya. Jadi memang cukup ini ya, cukup apa itu jadi lebih tajam gitu. Hai. で、ぜひ使った方はですね、使ってどうだった、良かったとか、悪かったとか、全然ダメとか、何でもいいです。で、フィードバックがあれば、改良ができます。で、改良することが私たちの仕事だと思ってるんで、皆さんはぜひ、このサボテンのハサミを使ったら、フィードバックをください。なんかすみません。去年はこれ配りますね。一部の人に、 全員じゃないんだけど、 Hai. Mungkin tahun kemarin ada yang pernah mendapatkan gunting seperti ini, mungkin di grup ya, Aspai ya. Tahun lalu. Nah, apakah ada ini enggak apa itu masukan atau ide setelah digunakan itu nih kurang nih gitu, kurang banyak kayaknya itu. Oke teh. Oke. Terima kasih. でも少なすぎるって。少なすぎる。はい。はい。で、一応ね、この去年使っていただいたハサミから、皆さん、世界中の皆さんのフィードバックをいただいて、ニューモデルができました。で、これは皆さんが、これがしんどい。だから、バネがないですかっていう声があって、できたのがこちら。でも、バネがないんですね、ここに。バネがない代わりに、ここにマグネットを入れて、マグネットの反発。で、バネの代わりになる。 Jadi tahun kemarin kalau dengan produk yang tahun kemarin ya, ini apa itu yang produk yang lama gitu ya. Jadi pada waktu dipakai ini agak apa itu agak capek ininya. Nah, kemudian ada ide daripada konsumennya, bisa ada pernya nggak di tengahnya gitu, supaya nanti bisa balik gitu. Nah, Saboten ini berinovasi menggunakan yang produk baru sekarang. Balik tapi tidak menggunakan per. Ini memang satu-satunya produk di dunia memang ini. Iya, betul. 繰り返しますけども、バネがないっていうことは、バネが壊れない、バネがなくならないっていうことです。だからすごく、長く使えると思います。Jadi Saboten ini ide menggunakan magnet di situ, tidak menggunakan per, ini jauh lebih tahan lama. Kalau per suatu saat bisa lepas dia dan bisa lemas lama-kelamaan. Tapi kalau menggunakan magnet seperti ini, bisa jauh selamanya bisa kuat. Seperti itu. で、昨年紹介してからインドネシアでサボテンの製品を買う場所がなかったです。で、今年からは正式な販売先ができましたので、
後ほど、そちらから、欲しい商品、ちょっと問い合わせしてみてください。 Jadi tahun kemarin pada saat kami memperkenalkan produk dari Saboten, khususnya di gunting steak dan lain sebagainya, ini mungkin kebingungan, belum ada distributornya, ya. Nah, tahun ini sudah akan menunjuk distributor sebagai tempat penjualan daripada produk Saboten tersebut. Hai. で、皆さんのいい仕事であったり、美味しいブドウを作るのに、やっぱりいい道具っていうのは必ず必要だと思います。で、その、いい道具っていうのが多分サボテンの製品で叶うと思いますので、ぜひ、サボテンのブランドのハサミを使って、いい仕事、美味しいブドウを皆さん作っていってください。 Jadi dalam memproduksi anggur yang bagus, berkualitas, enak, ini harus didukung dengan peralatan yang bagus juga, supaya hasilnya bisa saling ya maksimal. Jadi seperti itu. Jadi kami mengharapkan dengan kami menciptakan produk dari Saboten ini, ya, agar gunting steak dan lain sebagainya, ini memang digunakan khusus buat anggur ini, ya. Jadi kami mengharapkan nanti semua bisa menggunakan pekebun-pekebun, ya, para petani-petani anggur itu bisa menggunakan produk kami dan bisa dipasarkan di Indonesia, digunakan lebih luas, ya, kepada petani anggur lainnya. Hai. はい、それでは私の方から以上になりますので、ぜひ、皆さん、美味しいブドウの栽培頑張ってください。 Mungkin dari kami itu saja, ya. Kami selalu berdoa supaya perkebunan anggur, ya, dan petani anggur ini bisa meluas dan bisa menyebar ke seluruh Indonesia. はい、はいテレマカシ。 Terima kasih. Hai. Baik, terima kasih, arigato, domo arigato gozaimasu. Pak Masahiro ya.